Oke, selamat datang di channel Kulik Ambiar. Oke, pada video kali ini kita akan berbincang santai, ngobrol santai dengan dua narasumber kita yang didatangkan khusus dari Indramayu mengenai bagaimana pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita mengenai pendakian. Oke, langsung saja kita sambut. Kali ini kita kedatangan dua narasumber pendaki dari Indramayu yang sudah berpengalaman mendaki di gunung sekitaran Pulau Jawa. Narasumber yang pertama adalah Dimas Marta Julian. Mas Dimas ini berasal dari Indramayu mana ya, Mas? Di Karangapel, Mas. Kawasan selatan tempatnya. Mungkin dekat ya dari sekitaran kita. Dekat. Untuk yang narasumber yang kedua adalah Adi Arre saya dari desa mana, Mas? Sleman Jatibarang, samping Gambayangan. Oke, langsung saja. Untuk mengetahui cerita apa saja yang mungkin kita akan kulik di dalam channel YouTube kali ini, langsung saja. Bagaimana kesan pertama kali setelah mendaki di gunung apa, kemudian bagaimana sih kesannya untuk pertama kali kalian mendaki itu? Yang pertama dari narasumber yang pertama dulu, Mas Dimas, silakan. Kalau saya tuh Mas ya, pertama kali di tahun 2017 mendaki Gunung Cermai, Kuningan, Jawa Barat. Untuk kesan pertama kali yang saya rasakan ya, itu menyenangkan, terus banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang didapat dalam pendakian gitu. Apalagi kalau sudah sampai puncak, saya itu pertama kali nanjak itu masih fobia banget sama ketinggian sebenarnya. Ini cerita serius, saya fobia tuh. Nah, habis di puncak saya menangis Mas. Saking senangnya atau saking bagaimana? Tremor Mas. Saking takutnya berarti karena ketinggian. Iya. Itulah seperti itulah. Tapi habis pulang malah ketagihan habis itu. Mungkin kesannya sangat apa ya, bisa dibilang antara senang dan sedihnya itu ada. Oke, terima kasih. Untuk narasumber yang kedua, Mas Adi, bagaimana sih kesan pertama kali, kemudian di gunung apa sih ketika pertama kali mendaki itu? Silakan Mas Adi. Untuk kesan pertama kali tidak ada sih. Cuma yang pertama itu saya mencari esensinya. Gimana sih naik gunung? Kadang-kadang ada beberapa temen naik gunungnya enak, ternyata dicobanya nggak enak. Ya mungkin kelihatannya saja enak, Tapi ternyata sampai di rumah saya akan ketagihan untuk mencoba gunung-gunung yang lain. Itu aja. mungkin itu saja, hanya itu saja. Mungkin ketika pertama kali itu apa saja sih yang perlu disiapkan gitu, atau mungkin ketika mas ini pertama kali naik gunung, apa aja sih yang jadi hambatan Ya, ketika sebelum naik gunung gitu? Kalau saya pribadi kan waktu pertama kali bukan sesuai safety ya, belum sesuai safety banget, karena saya masih naik dengan sendal. Karena waktu itu pakai sepatu, cuman nggak terlalu nyaman dan sendal. Sampai akhirnya lecet-lecet. Terus pakai celana jeans, itu kan salah fatal gitu kalau dulu. Udah itu aja sih. Lecet-lecet itu berdarah nggak Mas? Sampai bengkak Mas. Ya mungkin itu adalah salah satu kurang safety ya untuk mendaki gunung tersebut ya. Nah, dari pengalaman tersebut, apa sih yang membuat Mas ini ketagihan untuk naik lagi? Apa sih yang menjadi apa ya, motivasi untuk pengen lagi? Apa sih gitu? Sok, silakan siapa saja. Yang membuat ketagihan tuh ya tadi pengalaman yang berbeda dari biasanya. Misal kita biasa rebahan di rumah, kita terus disuruh naik dengan jarak sekian kilometer, terus dengan kondisi logistik yang minim mungkin. Itu membuat kita belajar sesuatu dari hal itu kan. Membuat kita mempelajari kehidupan. Oh, ini toh yang rasanya bertahan hidup di alam. Kan menyenangkan juga buat pengalaman kita pribadi. Nah, sebelumnya Mas ini kan masih muda nih. Bagaimana sih dengan kondisi Mas ketika sedang sekolah ataupun sedang kuliah? Bagaimana sih perizinan ataupun khususnya perizinan orang tua sendiri? Bagaimana? Oh ya, bolos aja Mas.
kalau orang tua sih mendukung ya untuk hal-hal gabut tersebut, mendukung dari segi ya udahlah, biarkan kan pengalaman masa muda gitu kan. Sayang kalau masa muda kita tidak digunakan dengan hal-hal yang menarik, tidak digunakan dengan hal-hal yang apa ya, membuat kita tidak menikmati masa muda kita. Mumpung kita masih apa, kalau Bang Roma Irama mengatakan darah muda gitu kan, masih membara. Ya mungkin Mas Aji mendapatkan. Ya barangkali Mas Adi ada kesan atau bagaimana sih perizinan ketika pertama kali naik? Kalau orang tua saya pribadi nggak ada perizinan atau gimana pun, karena selalu percaya kepada anaknya kan. Yang penting orang tua saya cuma pesan, sebelum naik kamu sudah paham dulu apa resiko dan bagaimana kondisi di sana. Kalau kita dengar cerita dari pendaki lain ataupun kita dari banyak berita yang mungkin memberitakan, itu kan banyak sekali terjadi pendakian yang nyasar. Nah, bagaimana sih untuk menyikapi hal tersebut? Kita harus mempersiapkan apa kalau misalkan supaya tidak nyasar gitu? Kalau pendakian nyasar tersesat ya, kebanyakan banyak ya pemula terus nggak ada yang mendampingi dari orang yang berpengalaman, itu juga berpengaruh. Terus apalagi kalau banyak coba-cobanya tuh, maksudnya banyak coba-coba, ada kan jalur pendakian kan biasanya banyak cabangnya kan. Nah ketika orang ini kepo bahasanya apa ya, ingin tahu lebih dalam tentang alam mungkin ya, dia mencoba melintasi jalur, padahal jalur tersebut itu jalur yang salah, kayak semacam memilih jalan pintas gitu ya? Ya mungkin di anggapan dia itu jalan pintas, tapi sebenarnya itu jalan yang salah, tapi yang untuk memaksakan diri. Ya mungkin itu ya, kalau secara dari mungkin tadi ya kurangnya orang berprofesional. Yang kedua mungkin egonya gitu kan, memilih jalan pintas gitu kan. Benar. Itu tuh terkadang sering kali. Apakah Mas ini nggak takut gitu ketika ada hal-hal yang seperti itu? Silakan Mas Adi dan Mbak Lino menjawab. Kalau khawatiran sih nggak ada ya, karena kita kan baru turun pas di Cerme, kan mesti diikutkan ya. Situ kita dibagi 2 kelompok berarti, dan kita paling dulu ke bawah. Cuman pas itu kita tinggal bertiga, cewek 1, 2 cowok, 5 sama saya. Nah pada saat sampai Cibuna udah nyampe ke bawahnya aja, kita tiba-tiba nggak tahu jalannya kemana. Antara kita buka camp di situ atau kita cari bantuan lagi. Nah pada saat itu saya suruh 2 orang tersebut, teman saya suruh duduk, saya mencari jalur yang lain. Ternyata ada jalur yang cukup curam, gak tahu itu jalur apa. Tiba-tiba ada penduduk situ atau tukang ojek ke atas untuk mengarahkan jalurnya. Yang penting yang pertama, kalau di gunung jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang begituan, dan yang kedua cukup tenang aja. Terus banyak literasi kalau kayak begini. Literasi dalam hal apa nih? Kan banyak. Kalau kita secara orang awam itu kan dari mulai segi pembacaan cuaca, atau bisa juga pemetaan, atau bisa juga ya, lihat sikon sekitar gitu. Nah dalam hal apa aja nih yang perlu kita ketahui? Yang pertama itu pemetaan penting agar tahu. Terus yang kedua itu soal survive, bagaimana kita cara bertahan di gunung. Kayak tadi Bang Dimas saat pertama kali naik gunung, dia kan udah tahu banget tuh survive-nya gimana, jadi aman-aman aja. Sebelumnya Mas ini kan sudah berpengalaman nih. Pernah di gunung apa aja sih sekitaran Pulau Jawa tuh? Nggak kemana-mana Mas. Coba bisa disebutkan nggak berapa kali atau pernah ke gunung apa saja sih yang mungkin sering? Kalau berapa kalinya sih kita nggak ngitungin ya, tapi kalau gunung apa aja ya, mungkin di Jawa Barat ada Gunung Gede yang pernah kita daki, Gunung Ciburai, Gunung Putri saya pribadi, sama Gunung Cemeng, sama di Gunung Jawa Tengah mungkin ya
Sindoro, Sumbi, baru 2 itu aja. Mungkin sekarang mau ada rencana ke Perahu. Berhubung Mas ini 2 orang, apakah pernah 2 orang Mas ini pernah barengan atau bagaimana? Sering mas. Besti kita. Hampir gak pernah bareng, masih barengan terus. Nah, kalau di cerita di gunung itu kan kita butuh kerja sama tim. Nah, bagaimana sih kita supaya antara teman itu saling mengerti? Bagaimana sih kuncinya gitu? Tips. Jelaskan. Kalau di gunung ada sebuah istilah yang melekat dalam sebuah para pendaki ya, yaitu sikap seorang akan diketahui jika kalian mendaki gunung. Kata-kata seorang pendaki itu melekat, dan hal itu benar karena ya mungkin bisa disebut benar juga atau bisa disebut enggak juga. Karena apa? Karena ketika kita mendaki gunung dengan situasi dan kondisi yang mencekam gitu, situasi dan kondisi dengan apa ya, cara kita bertahan hidup, maka sifat seseorang itu akan diketahui. Nah, dan dalam hal tersebut itu juga akan mengetahui bagaimana cara kita bersikap agar tim kita tidak apa ya, kehilangan jejaknya atau tertinggal atau ada yang kelaparan mungkin. Kepedulian kita pendaki itu harus diutamakan satu sama lain. Terus ada sebuah pesan-pesan juga dari pendaki-pendaki yang berpengalaman, lebih berpengalaman dari kita, yaitu harus makan di waktu yang tepat, terus harus saling jaga, nggak boleh nggak ada yang nggak makan dalam pendakian. Meskipun terlihat simpel, tapi hal itu juga mempengaruhi apa ya, satu stamina, terus juga mungkin kalau orang yang makannya sedikit kan pasti temperamen. Nah, mungkin nanti akan berdampak pada egonya masing-masing. Jadi untuk saling kerjasama kita harus saling mengerti satu sama lain, saling jaga, bagaimanapun caranya saling bantu. Ketika ada yang lelah menggendong keril, ya kita harus mengerti, menawarkan diri untuk sini tadi yang ya seperti sampean tuh. Ya mungkin kita juga pernah ya, salah satunya mendaki bareng gitu kan di salah satu gunung di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, di Gunung Ciremai. Nah, itu kan kita juga pernah ikut gabung dengan mas-mas kalian. Nah, dari situ juga sebenarnya itu adalah salah satu pengalaman saya juga. Nah, kalau mengenai masalah pendakian, itu kan terkadang ada keunikan atau kebiasaan yang mungkin seringkali diucapkan atau seringkali yang mungkin dilontarkan oleh para pendaki. Apa sih keunikannya gitu? Atau ketika misalkan mau sampai puncak, berapa lagi? Apa sih keunikannya gitu, Pak? Kalau keunikan tuh banyak sih Mas. Ketika ya contohnya kalau hujan, untuk memperingatkan pendaki lain ketika yang turun ya, terutama atau pas papasan gitu, kita yang naik pasti memperingatkannya bukan awas licin, bukan, tapi awas baru dipel. Itu kan unik kan? Iya. Nggak mungkin juga kan di gunung itu ada kain pel atau apa. Terus ketika teman-teman kita lelah juga mungkin untuk menyemangatinya 5 menit lagi puncakan gitu kan. Atau banyak lainnya ketika kelaparan misalkan di saat siang ataupun mau saat-saat makan gitu, jam makan. Tenang di depan ada Alfamart gitu. Itu kan hal-hal unik yang dilontarkan para pendaki. Itu sudah biasa atau ya hanya di gunung-gunung tertentu saja? Itu sudah lazim digunakan di semua gunung ya, atau di para pendaki juga pasti sering menggunakan itu, dan itu adalah hiburan tersendiri bagi para pendaki gitu kan. Apalagi banyak istilah-istilah lain seperti rock, itu batu jatuh, ada rock, ada rock. Kan itu unik, rock yang kita ketahui kan ya apa ya, selama pakaian perempuan gitu kan. Terus ada lagi kalau jalannya landai kita sebutnya bonus gitu. Bonus. Landai dalam artian jalan lurus, datar gitu ya. Disebutnya bonus. Ya mungkin bonus bagi para pendaki karena biasanya naik kan.
kemudian ketika menemui jalan yang landai dianggapnya bonus. Nah, bagaimana sih sumber air yang kita sediakan? Apakah di atas ataupun di pertengahan gunung itu ada sumber air, ataukah kita perlu bagaimana? Silakan Mas Adi barangkali jawab. Bawa per orang atau bagaimana? Dari persediaan air, khususnya kan kita pastilah ketika naik itu pasti membutuhkan air juga untuk masak, untuk minum sendiri, kemudian untuk cuci muka dan segala macam. Dari situ tuh ada perhitungan khusus kah ketika sebelum mendaki gitu? Ada. Setiap naik gunung kan harus ada perhitungan yang tepat, jangan lebih jangan kurang, atau logistik atau apapun. Tapi biasanya kalau kita naik berdua sama Bang Dimas nih, kita cukup bawa masing-masing per orang itu 2 botol. 2 botol kecil Besar Yang- yang 6 ribuan atau 7 ribuan. Terus logistik seadanya jangan sampai lebih, karena kita kalau naik ke Gunung Jawa Tengah bisa ada bawa mie instan aja lah ya. Misalnya ada yang jatuh di sampan, tinggalan di atas, kita turun ke bawah harus naik lagi atau kita kena hukuman di situ. Antara lain mengambil sampah 1 lapangan atau pusat di situ, karena kita pernah itu pengalaman ya. Mungkin pengalaman yang kurang baik ini ya, Tapi- meninggalkan sampah di puncak gitu kan. Karena itu lebih tepatnya sih ketinggalan pas di warung, kemungkinan dibawa sama tukang warung. Kalau jatuh itu nggak mungkin karena kita udah cukup teliti. Dan karena kalau di Gunung Jawa Tengah itu lebih baik dari gunung sini ya Mas ya, mohon maaf, karena kalau di Gunung Jawa Tengah lebih teratur, lebih ketat, lebih aman, jadi sampah di sana pun berkurang. Kalau di khususnya di Cerme itu kita cukup dicek tapi enggak dihitung lagi. Maksudnya kita dicek pas awal, pas turun enggak. Jadi itu kekurangannya. Ya, untuk menyikapi air kan kita misalkan kita kan sering apa ya, bukan sering, bisa kita kan membuat apa, kita kan jasa guide gitu kan, atau pemandu dari gunung gitu kan, untuk apa, hal-hal tentang pendakian. Nah, di guide kita tuh itu mewajibkan setiap pendaki membawa minimal 2 botol besar air. Nah, itu minimal itu. Kenapa? Karena dalam hitungan kasar nih, satu botol air besar untuk berangkat, 1 botol besar lagi buat turun. Nah, kalaupun kurang di gunung, kita masih ada beberapa sumber air yang mungkin apa ya, dia hanya di jalur-jalur tertentu gitu. Misalkan dari jalur Linggar Jati di Gunung Cerme itu ada beberapa titik. Yang pertama ada di titik Konami kan, sepengalaman kita gitu. Terus ada di titik Batu Lingga kalau nggak salah sih. Nah, tapi itu juga untuk mengambil air yang di sumbernya itu cukup jauh untuk menggapainya. Ya sekitar 15 menit kalau kita tempuh dengan jarak. Nah, mengenai masalah air, pastikan kita itu kan tidak lupakan kewajiban kita sebagai umat Islam gitu kan. Nah, bagaimana sih ketika airnya menipis? Bagaimana sih ketika kita untuk melaksanakan kewajiban sholat terutama di sekitaran alam terbuka? Apakah dengan air yang Mas bawa dengan 2 botol tersebut, ataukah dengan cara bagaimana? Mengenai sholat nih, pastikan ya kita juga kita pasti ingat juga kan mengenai kewajiban kita sebagai umat Islam mengenai sholat. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut gitu? Kan di agama itu nggak susah. Kalau nggak ada air kita bisa tayang. Ya kan? Atau apakah hanya sekedar tayang saja atau kita harus mencari dulu? Kita tergantung sikonnya. Kalau seandainya sikonnya di situ cukup jauh dari air, kita boleh tayang. Karena di gunung juga enggak hanya di kota, kita jalannya bisa ke sini sekali dulu ya, kan bisa ke hutan, bisa ke buah harimau, nggak ada. Nah, mengenai bab sholat ini kan kita di gunung itu kan buta akan arah.
utara itu sebelah mana, barat itu sebelah mana. Nah, bagaimana sih menentukan kiblatnya itu? Itu bisa dari pohon kan ada lumut hijau sama bulan. Ada yang Oh ya, kadang di pohon kan ada bagian batang yang berlumut dan ada yang bagian batang yang tidak berlumut kan. Nah, untuk menentukan arah barat mana dan arah utara mana itu hanya melihat dari pohon itu juga bisa terlihat. Kalau yang berlumut itu kalau nggak salah dari arah barat ya. ya, Nah, itu arah barat. Jadi kita bisa melihat dari hal tersebut atau kita bisa melihat ke arah matahari kalau cuacanya masih siang pagi gitu. Jadi menyikapi mengetahui arah mata angin. masih banyak lagi. Terus kalaupun pakaian kita kotor, mungkin kita bisa siasati dengan yakin bersih aja, gitu kan. Mungkin dari sini apa sih kendala yang sering terjadi saat mendaki? Kendala yang sering dialami khususnya mas-mas ini ketika sebelum mendaki, ataukah masalah administrasi, ataukah masalah perbelanjaan, atau masalah tim? Apa saja sih yang sering dialami, kendala yang sering terjadi? Silakan Mas Adi, mungkin bisa menjawab dulu. Mungkin kendala yang sering dialami para pendaki kan mungkin tentang kekuatan fisik kan. Kita juga harus harus pintar-pintar menyiasati diri kita dengan beristirahat yang cukup pas di pendakian gitu. Ataupun kendala logistik. Tentang masalah fisik kan di gunung kan ketika di sekian mdpl itu kan hawa angin kan sudah berbeda dari kita di pesisir sini kan, yang hawanya atau udaranya itu lebih hangat ketimbang di gunung. Itu juga mempengaruhi fisik kita nantinya. Pasti tubuh kita yang sering di pesisir ini bakal sedikit kaget gitu, drop. Nah, pengalaman saya itu pas di pertama kali pendakian Cermai itu kita berempat dari rumah berempat mendaki kan. Terus lewat pertama kali tuh di Cermai, terus lewat jalur Palutungan. Berempat kita, 2 cowok dan 2 cewek. Terus kita mendaki pertama sih aman-aman aja, terus ya sambil mengharapkan puncak sampai puncak kan gitu ya. Nah, habis itu sekitar jam 4 tuh Mas. Jam 4 kita dikasih hujan. Nah, itu juga masalah geografis atau masalah cuaca juga kan suatu kendala bagi para pendaki. Nah, yang disayangkan itu pas pertama kali siasat minim gitu tentang pengetahuan tentang pendakian. Terus pertama kali juga masih banyak yang perlu kita ketahui dan perlu kita evaluasi nantinya. Jam 4 kita sudah diturunkan hujan, akhirnya kita pakai jas hujan lah. Nah, dan yang jadi kendala lagi, teman kita yang satu cewek lupa bahwa jas hujan itu adalah kendala bagi kita juga kan. Karena jika ada satu orang yang sakit ataupun yang kesusahan, ya pasti semua tim juga akan merasakannya gitu. Karena harus saling bahu membahu. Sampai jam 6 kita masih dihujani, terus jam 6 kita sampai pos pos 6 Pasanggerahan, di pos Pasanggerahan. Kita buka tenda dengan cuaca hujan, pakaian basah gitu kan yang dalam tas, terutama yang cewek basah benar-benar basah. Karena terus ditambah pakaian ganti yang di tasnya juga kebasahan. Iya. Akhirnya kita buka tenda, terus makan, habis makan ternyata malam-malam jam 9 hipo yang perempuan yang lagi kehujanan. 2 orang itu. 1. Yang satunya itu yang kehujanan yang bawa hujan. Hipo. Saya mau bantu juga pakaian saya basah, mau ganti yang baru juga takut yang kehujanan tadi malah makin parah. Jadi pakaian kering saya walaupun saya basah, saya kasihkan ke yang cewek tersebut. Berarti dari hipo tersebut
kita semua kita itu satu tim kan. Iya. Mas ini satu tim itu pasti panik kan. Panik banget itu. Nah, untuk apa ya, menyikapi hal-hal panik tersebut itu bagaimana sih ketika ada satu tim dari kita itu sakit ataupun hipo terutama? Untuk menghadapi panik ya, kalau panik kan kita tidak bisa menghindarinya, tapi untuk harus berpikir jernih kan itu ada suatu keharusan untuk bisa menanganinya. Akhirnya saya bikin teh hangat saat itu, terus sama energen, terus pertama pas habis pakaian basah tuh ya, saya suruh copot aja tuh telanjang. Nah terus suruh yang perempuan laginya peluk biar hangat. Sudah beberapa menit saya kasih teh hangat, saya kasih, usahakan ya makanan kalau di situasi hipo tuh jangan makanan mie ataupun nasi, jangan nasi. Lebih baiknya itu seperti gandum, makan makanan gandum, karena apa? Nasi kan agak lama dicernanya, tapi kalau gandum itu cepat dicerna. Makanya saya kasih biskuit gitu sama roti. Untungnya kita bawa roti pas itu sama tolak angin. Habis itu beberapa menit kemudian alhamdulillah Mas itu turu tidur. Nah, mengenai hipotermia, kalau hipotermia itu apa sih, kendala apa sih, ataukah pingsan ataukah bagaimana sih gitu hipotermia tuh sepengalamannya Mas? Hipotermia tuh ketika tubuh kita kedinginan tuh, istilah hipotermia tuh kedinginan. Nah kedinginannya tuh benar-benar di dalam diri kita ngerasa tubuhnya dingin tapi badan kita panas. Nah itu hipo. Berarti seolah-olah antara suasana dengan badan kita sendiri itu tidak klop gitu ya? Iya. Berarti bertolak belakang dari. Tapi kalau suhu kita panas tuh sebenarnya normal kan. Atau juga kalau secara medis kan istilahnya itu sedang menyesuaikan. Nah, berarti masih normal ketika orang hipo ngerasanya dingin tapi badannya hangat tuh, itu gejala ringan sebenarnya Mas. Gejala ringan hipo, tapi kalau udah dingin campur dingin lagi itu harus dievakuasi Mas baiknya. Nah, berhubung masalah evakuasi, bagaimana sih evakuasi untuk orang yang terkena hipo, khususnya ketika misalkan kita pastikan satu tim itu pasti ada yang egois, pasti ada yang. Nah, bagaimana sih untuk mensiasati terjadinya hipo pada teman satu tim kita itu? Mengevakuasi Iya. atau mensiasati untuk melakukan tindakan apa yang harus dilakukan hipo ini? best. Ya silakan Mas, nggak apa-apa. Yang Kita bertanya santai-santai aja. itu kena hipo pada saat ditrek atau Diteriak. di misalkan kita sedang camp. ini tidak dulu Mas ya, karena saya pribadi mengalami hipo itu pada cuma satu kali, yang sampai 3 kali itu Bang Dim. Itu pun satu kali pun yang mengevakuasi hipo itu Bang Dimas, saya hanya menghubungi ranger di bawah, saya duluan ke bawah sekitar 4 orang, Bang Dim ada 2 orang di atas untuk mengevakuasi yang kena hipo ini. Kalau pengalaman di Padungan itu ya? Ya, pengalaman di Padutungan. Jadi yang tahu di lapangan pada saat di atas itu Bang Dim. Cuman kalau untuk cara saya pribadi untuk mengatasi hipotermia, kalau di truk yang pertama itu buka tenda kembali, yang kedua itu buatkan teh hangat, jangan makan makanan yang seperti nasi, jangan. Yang kedua berat lah ya. Iya. Terus mencoba menenangkan, karena kalau kena hipo itu imajinasinya itu lumayan jauh, apalagi yang udah memikirkan hal-hal yang Hidup dan mati. di luar nalar udah. Jadi kita sebagai teman atau pemimpin itu jangan makin panik, tapi mencoba menenangkan. Kalau enggak, kalau bisa kita buat api di situ agar suhu badan itu menjadi netral. Dari pengalaman Mas mungkin yang sering sekali mendaki di gunung-gunung ini,
apakah ada pemikiran untuk apa ya, vakum atau pemikiran untuk udah aja sampai sini aja, kita udah beberapa gunung sudah kita naikin, apakah ada pemikiran untuk vakum atau bagaimana, atau ada punya target? Kalau misalkan kita punya target gunung apa dulu baru kita selesai, apakah ada pemikiran seperti itu? Tidak ada. Karena mungkin target ada. Target dalam tanda kutip merubah peraturan di setiap PNDC. Di setiap Ya, Taman Nasional di Jawa Barat. Karena ya seperti tadi saya sampaikan, Taman Nasional di Jawa Barat kurangnya kooperatif. Kayak ke pendaki, terus lamanya ranger ke atas pada saat mengevakuasi. untuk targetnya sendiri ada nggak sih Ya, itu. yang belum tercapai gitu? Ya itu saya belum tercapai. Mungkin target para pendaki kan untuk sebuah gunung. Semua sebenarnya kan mungkin di Jawa Barat kan Semeru. Jawa Barat, Semeru. Semeru Jawa Barat. Di Pulau Jawa terutama. Pulau Jawa, Semeru. Itu Impian para pendaki lah salah satu gunung tertinggi juga ya kalau Iya. nggak saya di salah. Jawa. Gunung tertinggi di Pulau Jawa. Nah, kalau kita baca-baca itu kan ada gunung yang paling bagus itu kan di Lombok kalau nggak salah itu Gunung Rinjani. Apakah mas-mas ini nggak kepengen atau mempunyai keinginan tapi belum tercapai? Apakah ada pemikiran untuk ke sana gitu? Jelas ada. Itu kan apa ya? Banyak pendaki yang mungkin kalau belum ke Rinjani itu bukan dinamakan pendaki Indonesia. Kan ada seperti itu. Berarti kalau belum kecermin belum ditamakan pendaki Jawa Barat. Nah, bagaimana? Apalagi Lombok itu kan kalau dari kita yang ada di Jawa Barat khususnya itu kan ada nyebrang pulau gitu kan. Nah, apakah tidak mempunyai keinginan atau bagaimana persiapannya? Yang pertama kalau untuk Rinjani budgetnya dulu sih. Kalau untuk persiapan naik itu mungkin kita udah disiapkan. Yang pertama itu budget. Karena Rinjani itu 1,5 juta cukup. Cuman pemikiran kita daripada 1,5 juta untuk naik ke sana, kenapa kita nggak buat di sini? Pasti buat ke sana. Atau buat ekspedisi atau bagaimana? Berarti mungkin Mas dua narasumber ini sudah berpengalaman khususnya di Pulau Jawa sendiri. Adapun yang belum tercapainya adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru ya. Nah, Ya, sebelum kita tutup ini ada pesan-pesan atau apa ya? Pesan-pesan untuk para pendaki pemula khususnya ketika mendaki pertama kali. Ada pesan-pesan dari narasumber yang pertama dulu, silakan Mas Dimas. Pesan saya sih jangan lupa pesan kopi ya, masih di atas. Pesan saya bagi para pendaki yang ada di luar sana, dengarkan ini baik-baik. Tetap jagalah teman kalian saat mendaki. Jangan lupa stamina disiapkan. Logistik juga perlu disiapkan. Jangan lupa dibawa. Jas hujan terutama, jas hujan tuh bikin orang hipotermia. Ketika yang perempuan ketika lagi head diusahakan jangan naik dulu, nanti kapan-kapan aja. Terus satu lagi jangan telat makan. Udah. Oke, mungkin terima kasih, kurang lebihnya itu saja. Terima kasih banyak nih pengalaman atau sharing-sharing kita mengenai pendakian. Jadi saya pribadi juga mungkin baru satu kali naik, jadi kurang edukasi lah. Barangkali nanti bisa lah diajak-ajak lagi ya. Siap. Nanti kita dorong. Ya mungkin itu saja Mas. Wawancara ataupun podcast kali ini. Barangkali nanti ada waktu kembali kita bisa bertemu lagi ya. Siap. Oke, mungkin itu saja. Dari dua narasumber ini kita bisa tahu mengenai kurang lebihnya gunung-gunung yang ada di sekitaran Pulau Jawa. Dari mulai gunung yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan di Jawa Timur. Bahkan ada salah satu gunung tadi yang disebutkan oleh Mas Dimas itu yang belum tercapai adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru. Ya mungkin itu saja.
untuk pertemuan kali ini. Barangkali nanti bisa bertemu untuk lain waktu atau di kemudian hari bisa lebih cerita tentang apalagi Mas nanti akan ada open trip juga ya. Ada open trip. Barangkali silakan bisa dipromosikan Wah, juga. nanti jangan lupa tanggal 2 sampai 3 Juli ada open trip Gunung Prau di Jawa Tengah. Oke. Hubungi nomor di bawah ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak nih Mas waktunya. Sama-sama. Sudah mampir di channel YouTube kita. Barangkali nanti ada pengalaman terbaru bisa dihubungi lagi. Oke, itu saja. Terima kasih banyak waktunya. Ya, sama-sama.